Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di acara MPLS virtual di hari ke-5. Salam Pramuka. Ya, kita masih ada di dalam acara kepramukaan. Sudah sarapan anak-anak Ibu? Sudah? Harusnya sudah dong ya. Nah, mari sama-sama kita atur posisi kita. Ya, harus di tempat yang nyaman, jangan sambil tiduran, jangan sambil senderan, karena Bapak Ibu di sini semangat ngasih materi ke kalian. Nah, kalian juga harus menerimanya dengan semangat. Ya, ayo yang masih tiduran, yang masih rebahan, bangun. Ya, duduk cari posisi yang baik. Oke, baiklah, sebelum acara kita mulai, marilah sama-sama kita ucap lafaz basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga acara MPLS virtual di hari ini berjalan dengan baik, lancar, tanpa hambatan. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku sekalian, harap diperhatikan baik-baik satu demi satu materi yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru kalian di hari ini. Ya, jangan sampai kalian mencoret-coret PowerPoint yang diberikan Bapak dan Ibu gurunya nanti. Ya, kemudian kalian jangan teralihkan fokus dan jangan melakukan chat di laman Zoom kalian. Mengerti? Baiklah kalau begitu. Oke, baiklah. Masih dalam acara pramuka. Hari pertama, maksudnya acara pertama kita adalah materi tali dan simpul yang akan disampaikan oleh Ibu Dina Ari SPD. Atau kalau misalnya kita pakai baju pramuka, kita manggilnya Kak Dina. Marilah kita simak dan kita saksikan acaranya dengan cermat dan baik dan seksama. Berilah tepuk tangan yang meriah, Kakak Dina. Salam Pramuka. Selamat pagi adik-adikku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Kakak berharap kabar kalian baik-baik saja. Salam sehat selalu buat kita semua. Oke. Pada sesi ini kakak akan memberikan materi kalian tali dan simpul. Nah, sebagai seorang pramuka, kalian harus mengetahui arti dari tali, kemudian simpul, tali temali, kemudian kalian harus memahami macam-macam simpul, kemudian kalian harus tahu fungsi dari simpul itu apa. Yang jelas kalian juga harus tahu langkah-langkah cara membuat simpul itu seperti apa. Nah,
Kita akan masuk pada pengertian dari si tali. Nah, apa itu tali? Tali itu adalah benda atau bisa juga tali itu sendiri atau bisa juga nama suatu benda. Oke, kakak ulang ya. Perhatikan baik-baik. Tali adalah bendanya atau tali itu sendiri atau nama benda. Simpul. Nah, simpul itu apa? Simpul itu adalah hubungan tali dengan tali, bisa satu tali dengan tali yang lain ataupun dengan tali itu sendiri. Oke. Nah, sehingga bisa dikatakan bahwa simpul adalah hubungan tali dengan tali yang belum diikatkan pada suatu benda. Kemudian di pikiran kalian kemudian terlintas, Kak, apa sih hubungan tali dengan tali yang sudah diikat dengan suatu benda? Oke, pertanyaan yang hebat sekali. Hubungan tali dengan tali yang sudah diikat dengan suatu benda itu namanya ikatan. Sudah dipahami adik-adikku? Kita lanjut yang berikutnya, yaitu pengertian dari tali temali. Tali temali adalah salah satu seni menyambung tali dengan menggunakan simpul-simpul sehingga membentuk suatu alat atau benda lain yang bermanfaat. Misalnya tandu yang terdiri dari dua buah bambu dengan besar dan panjang yang sama. Ada beberapa tali, kemudian diikat dengan menggunakan simpul jangkar dan simpul pangkal. Nah, itulah pengertian dari tali temali. Nah, sekarang kita masuk pada macam-macam simpul dan tali. Yang pertama adalah simpul hidup. Simpul hidup merupakan simpul yang digunakan untuk mengikat tiang atau benda. Simpul ini cukup mudah untuk dilepaskan kembali. Dalam kehidupan sehari-hari, simpul hidup dipakai untuk mengikat hewan. Bisa hewan piaraan kalian. Nah, sekarang permasalahannya adalah bagaimana langkah-langkah membuat simpul hidup. Yang pertama, buatlah lingkatan dari tali yang akan dibuat. Yang kedua, kemudian masukkan salah satu ujung tali ke dalam lingkaran tersebut. Langkah yang ketiga adalah eratkan atau tarik kedua ujung tali sehingga betul-betul kencang. Boleh kakak simulasikan ya, adik-adik, atau bisa kakak peragakan di sini, kalian bisa lihat talinya? Ya, bisa lihat semua ya. Yang pertama adalah buat lingkatan dari tali yang akan dibuat. Kita lingkatkan di sini. Bisa lihat semua? Kemudian masukkan ujung tali ke dalam lingkatan tersebut. Bisa kalian perhatikan? Kemudian kalian tarik dengan kencang. Inilah yang disebut dengan simpul hidup. Atau kakak ulang sekali lagi ya, langkah-langkahnya. Ini talinya. Kemudian, kalian lingkatkan talinya. Seperti ini. Masukkan ujung tali ke dalam lingkaran. Kemudian, tarik. Nah, sudah dipahami ya? Ini adalah simpul hidup. Bagaimana dengan simpul mati? Nah, simpul mati digunakan untuk menyambung dua buah tali yang sama besar dan tidak licin atau kering. Simpul mati akan sulit untuk dilepas karena digunakan untuk mengakhiri simpul tali. Nah, sekarang bagaimana cara? Nah, di samping untuk menyambung tali, simpul mati juga digunakan untuk mengenali perban segitiga atau nama lainnya mitela saat melakukan P3K. Dengan fungsi dan kegunaannya, fungsi tali akan sangat sering digunakan oleh seorang pramuka, baik ketika mengikuti kegiatan kepramukaan, baik di kehidupan sehari-hari. Sekarang kita lihat langkah-langkah untuk membuat simpul mati. Langkah yang pertama adalah letakkan
tali putih di atas ujung tali biru. Yang kedua, lingkarkan ujung tali putih ke bawah tali biru. Kemudian lingkarkan lagi ke atas. Yang ketiga, balik arah ujung tali biru yang tadi. Kemudian ke arah kiri. Demikian juga dengan ujung tali putih. Baik ke kanan dan letakkan ujungnya di atas ujung tali putih. Yang keempat, ulangi langkah pada nomor 2. Yang kelima, tarik masing-masing ujung tali sehingga simpul menjadi kencang. Langkah yang ke-6 adalah selesai dan akhirnya akan membentuk simpul mati. Oke, kakak bawa talinya. Kalian bisa lihat ya. Oke, maaf. Kalau ini adalah tali yang putih dengan tali yang kuning. Nah, langkah pertama, silangkan tali yang dengan posisi tali yang putih ada di, tali yang kuning ada di atas. Kemudian lingkarkan seperti ini. Nah, kalau sudah yang atas juga kalian tarik, yang putih kalian tarik ke atas, kemudian yang putih, yang kuning kalian taruh di sini, kemudian kalian tarik. Nanti jadinya seperti ini, adik-adik. Kelihatan nggak? Bisa ya kalian lihat ya? Nah, ini karena warnanya berbeda. Tapi kalau nanti kalian waktu praktek dengan tali yang sama, nanti hasilnya seperti ini. Ini adalah simpul mati. Oke, bisa dipahami adik-adik? Oke, akan kakak lanjutkan untuk yang berikutnya. Nah, itu langkah-langkahnya ada dilihat di gambar. Kalian bisa cermati satu persatu. Oke. Nah, yang berikutnya adalah simpul jangkar. Simpul jangkar biasanya digunakan untuk mengikat jangkar darurat atau untuk mengikat tali ember. Kalian sering gunakan mungkin ya. Simpul jangkar juga berfungsi untuk menautkan tali pada benda dan membuat tandu. Tentu dipadukan dengan simpul dan ikatan lain. Ya, Kak. Nah, sekarang langkah-langkah simpul jangkar. Yang pertama, bagilah tali menjadi 2 bagian. Yang kedua, lingkarkan pada benda yang ingin ditali. Yang ketiga, tariklah kedua badan tali sehingga semua tali masuk ke dalam lingkaran. Boleh kakak coba ya di sini? Lihat, anggap aja tangan kakak sebagai benda atau ini yang ingin kamu ikat. Pertama seperti ini. Bisa kelihatan. Kemudian, kalian tingkatkan ke depan. Bisa terlihat. Nah, selanjutnya, ikatkan ke belakang. Nah, kakak ulang ya. Nih, bisa dilihat? Oke. Ini langkah yang pertama. Nah, langkah yang kedua, kalian kan ikatkan seperti ini. Kemudian, nah, kalian taruh di belakang. Nah, kemudian masukkan ke dalam lingkaran ini. Kemudian tarik. Nah, ini dari depan. Nah, ini kalau dari belakang kelihatannya seperti ini. Ya. Mungkin bagi yang belum akan kakak ulang ya. Karena ini yang pertama. Yang pertama. Kemudian tingkatkan ke depan. Terus taruh ke belakang. Kemudian masukkan ke dalam lingkaran. Nah, seperti ini. Tampilan dari depan, belakang. Bisa dipahami adik-adik? Oke. Ya, sip. Nah, kita lanjut ke berikutnya. Yaitu simpul pangkal. Simpul ini biasanya digunakan untuk mengawali atau mengakhiri simpul. Di dalam kehidupan sehari-hari, simpul ini dapat digunakan untuk mengikat tali pada kayu maupun tongkat. Oke, nah sekarang bagaimana langkah-langkahnya? Nah, kalian bisa lihat cara membuat simpul pangkal. Cara membuat simpul pangkal kita gunakan cara yang sederhana atau cara yang biasa. Yang pertama, membuat 2 lingkaran dari
tarikan tali. Satu kalian putar ke kiri, satu kalian putar ke kanan. Bisa juga sebaliknya ya, mana yang duluan. Yang kedua, lalu letakkan lingkaran kanan di bawah. Yang ketiga, masukkan sesuatu di tengah lingkaran, kemudian tarik ujungnya. Langkah yang keempat, dan jadilah simpul pangkal. Kan kakak praktekkan. Kalian bisa lihat tali yang kakak pegang? Oke. Yang pertama, kita buat 2 lingkaran dari tarikan. Yang pertama, kalian putar ke kanan dulu boleh, ke kiri dulu boleh. Kemudian, lingkarkan ke kiri. Kalau sudah seperti ini, bisa dilihat posisi dari depan, dari sini, bisa? Oke, seperti ini aja ya posisinya. Nah, kemudian lingkaran yang kanan ini kalian taruh di bawah. Seperti ini. Ini kakak gunakan jari kakak nih. Kemudian kakak tarik. Nah, inilah simpul pangkal. Ini bisa kalian lihat? Bisa? Oke, bisa dipahami semua? Oke. Nah, itu adalah simpul pangkal. Yang berikutnya adalah simpul tarik. Nah, simpul tarik biasanya digunakan untuk mengikat leher binatang. Tetapi tidak tercekik karena simpul ini dapat menghasilkan lob tali yang dapat diperbesar atau dikecilkan lagi. Di dalam kehidupan sehari-hari biasanya simpul ini digunakan untuk turun ke jurang atau turun dari atas pohon. Oke, nah sekarang gimana ya langkah-langkahnya? Langkah yang pertama seperti bisa kalian lihat di slide, seperti itu. Langkah kedua, seperti itu. Langkah ketiga, dan langkah yang keempat. Yang berikutnya adalah simpul ujung tali. Simpul ujung tali digunakan agar tali pintalan pada ujung tali tidak mudah lepas. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, akan kakak peragakan di sini. Bisa lihat semua? Buat seperti ini. Ya. Kemudian, yang kecil, tali yang kecil ini kalian lilitkan. Oke, kalian lilitkan. Bisa dilihat semua? Oke. Kita lilitkan, bisa diperhatikan ya. Nah, kalau sudah kalian lilitkan, ujung tali kalian masukkan ke lingkarannya. Sudah? Kalau sudah, tali yang panjang tinggal kalian tarik. Ini adik-adik. Seperti ini hasilnya. Bisa dipahami? Oh, kalau enggak kakak ulang lagi ya. Biar ini. Nah. Oke, buat talinya seperti ini adik-adik. Sudah? Ya, nanti kalau di rumah kalian bisa praktekkan. Kemudian, ujung yang pendek kalian lilitkan adik-adik. Nah, seperti ini. Sudah dililitkan. Nah, kalau sudah, ujung tali kalian masukkan ke lingkaran seperti ini. Ujung yang panjangnya kalian tarik adik-adik. Nah, hasilnya seperti ini. Ya, ini kurang panjang, kurang banyak ya lilitannya. Nanti kalian bisa perbanyak lagi di rumah. Oke, sudah ya adik-adik? Oke. Berikutnya. Nah, simpul anyam. Simpul anyam digunakan untuk menyambung 2 utas tali yang tidak sama besar dan dalam keadaan kering. Ya. Nah, langkah-langkah membuat tali anyam. Yang pertama, buatlah lingkaran pada ujung tali dengan ukuran besar. Lihat tali yang berukuran biru pada gambar. Kalian bisa lihat ya, maaf, adik-adik pada gambar. Kemudian, masukkan ujung tali yang berukuran kecil. Perhatikan gambar yang berwarna merah ke dalam lingkaran yang berukuran besar. Langkah keempat, belitkan ujung tali yang berwarna merah ke bawah tali yang berwarna biru. Dan langkah yang terakhir adalah sisipkan ujung tali berwarna merah ke bawah badan tali merah itu. Oke.
kita akan simulasikan atau kita akan praktekkan. Ini yang besar ya, adik-adik. Ini tali yang besar. Oke, kita tali yang kecil ya. Sebagai pembeda aja sebenarnya. Ini, seperti ini. Kemudian tali yang kecil, kalian masukkan ke dalam lingkaran, ujung lingkaran yang sudah kalian buat. Ya. Kemudian, kalian lilitkan yang berwarna kuning ke sini. Ya. Kemudian masukkan ujung talinya ke tali yang kuning. Bisa kalian lihat? Nah, seperti ini. Nah, nanti hasilnya seperti ini, adik-adik. Kalau mau latihan, nanti kalian bisa pakai ya langkah-langkahnya. Ini posisinya dari sini ataupun dari sini. Hasilnya seperti ini. Ini adalah simpul anyam. Oke? Bisa dipahami? Oke. Kita lanjut. Nah, yang ke-8 adalah simpul rantai. Simpul rantai berguna untuk memendekkan dan memperkuat tali. Gambarnya kalian bisa lihat di slide. Oke. Untuk langkah-langkahnya nanti diperdalam lagi di sesi berikutnya ya. Yang berikutnya adalah simpul lasso. Kegunaan dari simpul lasso ini untuk mengikat leher binatang. Bisa anjing, bisa kucing, dan sebagainya. Baik binatang buas maupun tidak buas. Nah, langkah yang pertama seperti kalian lihat di slide, adik-adik. Kakak akan coba simulasikan atau peragakan ya. Nih posisinya, seperti waktu kita membuat simpul hidup, seperti ini. Bisa dilihat? Bisa ya? Nah, kemudian posisinya seperti itu. Masukkan ujung tali ke lingkaran O. Nah, sehingga akan membentuk seperti ini adik-adik. Bisa kalian lihat? Nah, untuk yang panjang ini adik-adik, nah ini gunanya untuk melebarkan sesuai dengan leher binatang kalian. Ukurannya. Ukurannya ya, sesuai dengan itu. Nah, kemudian yang pendek ini kalian tarik untuk mengikat tali lasso. Jadi tali lasso bentuknya seperti ini. Ya, dari depan nih. Bisa dipahami adik-adik? Nanti kalian bisa praktekkan ya di rumah. Oke. Yang ke-10, nah, simpul erat. Kegunaan dari simpul erat adalah memendekkan tali tanpa harus memotong. Gambarnya bisa kalian lihat di slide ya adik-adik. Oke. Yang ke-11 adalah simpul tambang. Kegunaannya untuk memulai ikatan bisa juga dengan digunakan untuk menyeret balok. Nah, langkah-langkahnya bisa kalian lihat di slide. Langkah pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Yang ke-12 adalah simpul penarik. Penggunaannya untuk menarik suatu benda atau barang yang ukurannya lumayan besar, seperti batang pohon dan lain-lain. Yang ke-13 adalah simpul kursi. Guna dari simpul kursi untuk mengangkat atau menurunkan benda atau orang yang pingsan. Untuk gambarnya kalian bisa lihat di slide kalian masing-masing. Kemudian yang ke-15, simpul anyam berganda. Fungsinya yaitu untuk menyambung dua utas tali yang ukurannya lebih besar dan tidak licin. Langkah-langkahnya seperti kalian lihat di slide nomor 1, 2, 3. Tadi sudah kakak simulasikan untuk yang simpul anyam, kalau ini simpul anyam berganda. Ya. Hampir sama pembuatannya. Sekarang adalah simpul gulung. Kegunaan dari simpul gulung adalah untuk diikatkan pada tali penarik. Bisa kalian lihat di PowerPoint kalian, di slide kalian. Nah, itulah beberapa simpul yang sudah kakak ajarkan hari ini. Yang jelas, yang harus kalian pahami ada 5 simpul dasar dalam pramuka ya. Ada simpul mati, ada simpul hidup, ada simpul pangkal, ada simpul jangkar, satu lagi adalah simpul ujung tali. Itu dasar yang harus kalian pahami. Nanti kalian bisa praktekkan sendiri di rumah adik-adik. Nah, pesan kakak,
tetaplah jaga kesehatan kalian, kemudian tetap jaga jarak, kemudian tetap stay di rumah. Oke. Salam Pramuka.